Terima kasih Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia. Today kita simak informasi ekonomi dan bisnis. Menko Perekonomian sekaligus Ketua KPCPEN Erlangga Hartarto meminta sejumlah daerah dengan zona merah untuk menjalankan work from home 75% dalam periode perpanjangan masa PPKM Mikro mulai tanggal 15 hingga 28 Juni 2021. Sementara kegiatan yang berkenaan dengan aktivitas komersil seperti restoran, mal diatur untuk buka hingga pukul 21 dengan kapasitas 50% dari total kapasitas yang berlaku. Ini untuk daerah zona merah, work from home-nya 75%. Jadi untuk daerah-daerah berbasis PPKM Mikro merah, itu kantornya 25%. Kemudian yang terkait dengan kegiatan-kegiatan restoran dan mal sesuai dengan apa yang diatur, yaitu sampai dengan jam 21, dan kapasitas 50%. Dan ini akan ada penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat. PPKM Mikro kembali diperpanjang dari tanggal 15 hingga 28 Juni. Bagaimana perpanjangan ini mempengaruhi aktivitas di ibu kota? Kami telah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia Irin Wardani di Balai Kota Jakarta. Irin, selamat pagi. Mungkin pertanyaan pertama dengan diberlakukannya PPKM Mikro sampai 28 Juni perpanjangan ini, apakah aktivitas ibu kota pagi ini berkurang mengingat bahwa pemerintah Menko Perekonomian menyatakan bahwa 75% kegiatan perkantoran di zona merah disarankan untuk melakukan work from home? Ya, selamat pagi Aldi. Jika kita mengatakan bahwa pasca diumumkannya work from home atau bekerja dari rumah itu sebesar 50%, saya di Balai Kota sendiri ini belum melihat ada pengurangan aktivitas. Baru saja tadi ada Anies beserta jajaran dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Di situ ada Wakapolda juga, ada Danrem dan juga pimpinan-pimpinan dari Kajati juga datang bersama membicarakan tentang strategi-strategi atau langkah-langkah yang akan diambil oleh pimpinan daerah di DKI Jakarta sendiri. Dan mereka baru saja meninggalkan Balai Kota untuk bertemu dengan Presiden. Agendanya adalah pembahasan mengenai penanganan COVID-19 yang ada tidak hanya di Jakarta saja, tapi di Indonesia, karena informasi yang saya dapat dari beberapa asisten atau ajudan yang saya tanya tadi, mereka mengatakan bahwa seluruh pimpinan daerah kemudian dipanggil oleh Presiden terkait kasus COVID-19 yang meningkat di Indonesia. Memang Jakarta adalah salah satu daerah atau wilayah yang sudah mulai memasuki masa genting. Seperti kalau kita bisa mengutip kata Anies sendiri di hari Minggu lalu, dia mengumumkan bahwa Jakarta mulai memasuki masa genting dan dia akan mengantisipasi atau meminta semua pihak-pihak atau pemilik perusahaan itu menekan atau meminta dengan tegas untuk melakukan work from home sebesar 50%. Tapi Aldi, langkah hanya 50% ini juga belum efektif kalau dilihat dari pernyataan para epidemiolog. Mereka mengatakan bahwa dengan kegentingan ini seharusnya sudah memasuki 75 bahkan 80% orang yang bekerja dari kantor sudah harus bekerja dari rumah. Bahkan kegiatan atau aktivitas di publik sendiri yang dibatasin hingga pukul 21 atau pukul 9 malam itu sudah tidak cukup lagi. Seharusnya memang sudah dilakukan pengetatan yang luar biasa atau bahkan lockdown, mengingat Jakarta menurut Wiku sendiri di jubir Satgas Covid, Jakarta angkanya naik 300% di 10 hari terakhir ini. Dan itu berarti Jakarta yang paling banyak mengalami kasus kenaikan atau positivity rate kasus COVID-19. Itu kenapa? Karena Jakarta kalau dilihat memang testing, tracing, dan treatingnya memang yang paling efektif, paling banyak, sehingga angkanya terlihat paling banyak, terlihat angkanya sangat naik gitu. Namun juga tidak cukup Jakarta sendiri karena ada beberapa kota penyangga yang juga harus memberlakukan sistem yang sama. Jika Jakarta sendiri memberlakukan work from home 50%, maka kota-kota satelit atau kota-kota penyangganya juga harus melakukan hal yang sama. Namun dari tadi perjalanan saya bahkan dari kantor menuju ke Balai Kota, jalanan cukup macet. Itu menandakan bahwa masih ada aktivitas yang luar biasa dari warga Jakarta sendiri atau mobilitas Jakarta sendiri untuk pergi ke kantor masing-masing atau ke tempat kerjanya. Kelengahan ini atau peningkatan di Jakarta sendiri ini dipastikan oleh para epidemiolog adalah kita mulai lengah, Aldi, karena bergantung pada vaksin. Sedangkan beberapa kota yang menjadi seperti di Kudus misalnya dan juga di Semarang sudah ditemukan varian-varian baru, dan di Jawa Timur bahkan varian-varian baru. Sedangkan mobilitas warga Jakarta dipengaruhi juga oleh provinsi-provinsi lain yang ada di Pulau Jawa itu sendiri, warga Jakarta. Ini tidak hanya terjadi karena pasca libur Lebaran, tapi karena faktor utamanya adalah
warga Jakarta mobilitasnya cukup tinggi, juga mulai lengah karena memang vaksinasi di Jakarta sendiri memang cukup tinggi jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain, namun kelengahannya juga cukup tinggi. Itu dari epidemiolog sendiri yang mengatakan bahwa kelengahan warga Jakarta cukup tinggi. Nah, kemudian ada catatan juga dari Anies, beberapa skenarionya ketika bed occupancy rate di beberapa ruang-ruang isolasi itu mulai meningkat, akan ada beberapa tempat-tempat isolasi yang disediakan. Kalau bisa saya sebutkan, untuk sejauh ini ada 5 tempat isolasi yang sudah disiapkan dengan kapasitas total dari 5 tempat isolasi ini adalah 607 tingkat atau ruang isolasi. Salah satunya di Geraha Wisata TMII, Geraha Wisata Ragunan, Hotel Grand Mansion Menteng, Pusdiklat Gul Karmat Ciracas, dan Masjid Raya Hasyim Asyari. Dari kelima tempat ini totalnya hanya bisa menampung 607 orang yang bisa dirawat. Sedangkan untuk di Wisma Atlet sendiri kemudian akan ada penambahan sekitar 9.566 penambahan bed atau penambahan tempat tidur untuk di Wisma Atlet sendiri. Skenario kalau di Wisma Atlet sendiri, satu kamar idealnya adalah 2 pasien, namun kemudian untuk yang diisolasi akan dibedakan gejala ringan dan gejala beratnya. Satu kamarnya akan sampai 3 orang atau 3 pasien untuk menutupi atau untuk mengakomodasi peningkatan kasus naiknya COVID-19 di Jakarta sendiri. Kalau untuk selain di luar Jakarta, Jogja kalau kita bisa lihat yang sangat mempengaruhi karena banyak sekali mobilitas warga Jakarta sendiri yang keluar dari kota Jakarta itu ke Jogja, Jawa Barat, dan juga Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kalau Jogja sendiri angka kenaikannya 107%, Jawa Timur 89%, Jateng 80%, dan Jawa Barat 57%. Angka-angka ini kemudian memang akan mempengaruhi angka positivity rate menurut epidemiolog dan juga bahkan menurut Wiku mempengaruhi positivity rate yang ada di Jakarta. Sehingga kalau bisa dilihat Jakarta seharusnya disarankan oleh epidemiolog harus segera melakukan lockdown darurat. Salah satu juga yang mempengaruhi adalah bagaimana pemerintah kita mentreatment atau memberlakukan sistem keluar masuk orang dari luar negeri. Jika di negara lain bahkan memberlakukan karantina 14 hari, bahkan menutup pintu-pintu masuk internasionalnya, melarang pelancong masuk, bahkan warga negaranya sendiri yang berasal yang melakukan perjalanan dari luar negeri dan masuk kembali ke negaranya itu dilarang masuk atau dikarantina selama 14 hari. Di Indonesia sendiri pemerintah hanya memberlakukan 3-5 hari dan akan dites di hari pertama mereka datang. Padahal idealnya menurut epidemiolog ini adalah idealnya mereka dites di hari kelima dan di hari ke-14. Bukan ketika mereka datang lalu kemudian dites. Itu tidak ideal karena kemudian kita tidak tahu masa inkubasi atau virus apa yang kemudian dibawa. Apakah mereka memang benar-benar bebas dari infeksi virus COVID-19, terutama varian baru, begitu Aldi. Sehingga memang kebijakan, jika Jakarta memberlakukan kebijakan tersendiri atau misalnya ada skenario Jakarta memang ingin melakukan lockdown, semua daerah juga yang menjadi penyangga kota Jakarta sendiri juga harus melakukan hal yang sama. Sehingga mobilitas warga memang harus dibatasi dan penanganan COVID-19 juga bisa segera teratasi. Karena kalau dibilang ini kita memasuki masa second wave atau gelombang berikutnya, ini belum bisa dipastikan Aldi, karena kemudian peningkatannya memang lajunya sangat cepat sekali. Kemungkinan Jakarta kalau dia meningkat 300%, bisa jadi menurut epidemiolog ini dalam waktu sampai akhir bulan bisa jadi 500%. Tapi memang Anies menegaskan bahwa meskipun positivity rate atau kasus harian COVID-19 di Jakarta itu sendiri semakin meningkat, namun tingkat kematiannya memang rendah karena yaitu balik lagi sebagian besar warga Jakarta sudah divaksin. Dan Jakarta akan terus, kota Jakarta, pemerintah Pemprov DKI Jakarta sendiri akan terus menggalakkan vaksinasi dan di beberapa titik-titik juga menggalakkan vaksinasi untuk usia 18 tahun ke atas. Aldi. Baik, Irin, kita nantikan bersama-sama bagaimana nanti hasil pertemuan antara Gubernur DKI Anies Baswedan dan juga pihak Istana terkait juga pasti evaluasi respon terhadap perpanjangan PPKM Mikro ini sampai 28 Juni 2021. Untuk sementara terima kasih atas elaborasi Anda, produser lapangan CNN Indonesia Irin Wardani melaporkan dari Balai Kota Jakarta.